Para calon presiden punya gaya berbeda saat berkampanye. Bagaimana gaya komunikasi mereka dan seberapa kuat mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat? Kita tanyakan kepada pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto dan pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat malam, Kang Gun-Gun, Mas Enda. Selamat Selamat malam, malam. Rizka, Selamat malam. Kang Enda. Selamat malam, terima kasih banyak sudah hadir. Saya ke Kang Gun-Gun dulu. Kalau melihat sejauh ini analisis komunikasi politik dari para capres seperti apa selama masa kampanye? Kalau Pak Anies, kalau yang dilihat sekilas lebih banyak mengkritisi. Kalau Pak Prabowo ya narasinya sama seperti Pak Jokowi dan lebih lentur ya dibandingkan 2019 lalu. Kalau lihat Mas Ganjar ya belusukan, menemui warga secara langsung. Kalau Kang Gun-Gun melihatnya seperti apa? Saya lihat ada dua dimensi yang dominan ya, yang dipakai. Pertama adalah dimensi emosional, yang kedua adalah dimensi fungsional. Dimensi emosional itu terlihat dari cara mereka dekat dengan komunitas-komunitas tertentu atau segmen-segmen tertentu ya. Kayak misalnya Gibran dan Pak Prabowo banyak menggunakan gimmick di awal-awal, dan itu kemudian mungkin terhubung dengan sebagian segmen yang kecenderungan lebih disasarnya adalah tingkat kesukaan terlebih dahulu untuk menaikkan tingkat elektabilitas. Oke. Misalnya dengan joget, gemoy gitu ya, dan dengan macam-macam yang kecenderungannya itu mungkin dianggap sebagian orang tuh receh. Kemudian Pak Ganjar itu saya lihat secara simbolik emosionalnya itu bisa terlihat membangun emosi itu, membangun keterhubungan ya, rasa bahagia, rasa terwakili begitu, seperti misalnya yang satu di barat, satu di timur Indonesia begitu. Itu kan kampanye yang kemudian menunjukkan bahwa dia ingin mencoba membangun persepsi bahwa dia adalah kepemimpinan yang siap memimpin Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan Pak Anies itu saya lihat dia dengan gaya dominannya lebih mengarah kepada pendekatan fungsional, di mana gagasan yang sifatnya korektif, gagasan yang sifatnya mengkritik, ya, dan kemudian dengan tentu gaya bahasa yang sebut saja ini menyodorkan banyak argumen gitu, itu kemudian itu yang dominan. Ini yang disebut dan gaya berstruktur atau structuring style. Nah, Pak Ganjar saya lihat juga dalam banyak hal melakukan kritik ya terhadap fenomena-fenomena kekinian, seperti misalnya kritik pasangannya kemarin Pak Mahfud soal fenomena hukum. Ya. Ini kan model Friska kalau kita lihat satu upaya untuk mendekatkan pemilih ya pada keberfungsian mereka sebagai calon yang diharapkan memimpin bangsa Indonesia ke depan begitu kira-kira. Nah, menarik kalau tadi gaya komunikasinya. Bagaimana kalau di dunia maya, Kang Enda? Capres mana yang paling banyak dibicarakan, paling sering dibicarakan di media sosial, dan apanya yang paling banyak dibicarakan? Nah, ini yang menarik, mungkin yang banyak berbicara dan riuh rendah itu kan sekarang adalah simpatisan dan pendukungnya ya. Ya. Jadi kemarin karena kontroversi pencapresan, ada kemarin tentunya ada keputusan MK yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi semacam kontroversi karena ada yang dianggap berkhianat dan lain sebagainya. Itu masih terus berjalan sampai sekarang gitu ya. Ada juga partai baru yang kemudian ketua umumnya hanya 2 hari bergabung lalu jadi ketua umum gitu. Jadi riuh rendah itu masih terjadi. Cuman yang mau saya cermati mungkin yang menarik secara general aja yang kita lihat ya sekarang, yang berbicara langsung dengan publik lewat akun sosial medianya adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, dan Caimin ya, yang relatif lebih komunikatif dan juga menggunakan kata pengganti pertama sehingga seolah-olah berbicara langsung gitu. Pak Prabowo kan nggak pernah bicara lewat sosial media secara langsung. Kalau kita lihat akun sosial medianya, Instagram, Twitter, ya normatif aja. Bahkan informasinya sekarang pun masih Menteri Pertahanan Indonesia gitu, bukan Cawapres. Walaupun memang masih Menteri Pertahanan juga. Gibran sebenarnya lebih santai dulu awal-awal, sangat, walaupun juga tidak menanggapi secara serius ya. Kadang-kadang lebih banyak permintaan maaf ketika ada orang yang mengeluh tentang kondisi di Solo, dan juga kemarin sempat ada respon-respon yang menarik gitu. Tapi sekarang pun kalau kita lihat justru malah ketika sudah resmi jadi capres-cawapres tidak berbicara secara langsung ke publik, dan jadi tidak menggunakan akun sosial medianya untuk berkampanye secara langsung, mungkin malah digunakan oleh difungsikan oleh timnya, tapi juga tidak berbicara secara langsung ke publik gitu. Jadi
itu yang mungkin perbedaan gaya komunikasi yang bisa dicatat juga ya. Padahal kan sebenarnya daripada kita mendengarkan buzzer, simpatisan, pendukung apapun itu ya yang ramai riuh rendah di sosial media, kita juga pengen lihat sebenarnya seberapa jauh sih para capres cawapres ini sebenarnya cukup mengenal fungsi dan Kandidatnya ya. ya dari sosial media ini supaya mereka bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi untuk berkomunikasi. Nah, kalau Kang Gun-Gun dari dimensi tadi, sebenarnya dimensi komunikasi mana yang lebih bisa diterima masyarakat atau yang lebih mengena ke masyarakat, Kang? Ya, ini kan selalu ada tarik-menarik ya antara idealitas dan realitas. Bahwa idealnya, karena kita kan harusnya kampanye kita naik kelas ya. Dari satu pemilu ke pemilu dalam konteks menguatkan konsolidasi demokrasi. Salah satunya adalah tantangan Indonesia ke depan dengan problem solving yang ditawarkan oleh para capres. Ya. Dan cawapresnya tentu. Oleh karena itu maka dibutuhkan sebenarnya dialektika, politik gagasan lebih dominan. Kemudian meskipun politik gagasan tidak harus selalu dimaknai elitis ya dengan diksi-diksi yang berat sebenarnya. Ya. Sebenarnya kan bisa diturunkan dengan narasi-narasi sesuai dengan segmen audiensnya. Tetapi intinya substansinya program, gagasan, orientasi ke depannya itu bisa diterima oleh halayak luas. Sehingga kemudian kita tahu betul bahwa yang akan memimpin Indonesia itu bukan hanya sekedar coba-coba atau tidak punya pengalaman atau tidak punya rasa percaya diri untuk kemudian memimpin bangsa dengan jumlah yang sangat besar dan berpotensi sebenarnya ini menjadi momentum sangat strategis bagi Indonesia ke depan gitu ya. Nah, saya berharap begini sebenarnya. Kalau soal gaya kan kita sama-sama tahu bahwa ada dua gaya yang sangat disukai dalam konteks pemilih Indonesia. Pertama itu yang disebut dengan gaya equalitarian mirip-mirip Pak Jokowi atau gaya structuring style mirip-mirip gaya Pak SBY. Makanya kan Pak Prabowo sebenarnya kan orang dynamic style. Ya. Sebenarnya tidak terlalu menjadi favorit. Makanya kemudian belakangan kan Pak Prabowo mengubah gaya tuh. Ya. Menjadi seorang equalitarian ya. Apalagi misalnya di situ ada Gibran yang kecenderungannya sebenarnya dia equalitarian sama seperti juga Pak Ganjar equalitarian, Pak Anies itu orang structuring, Pak Mahfud orang structuring style. Jadi dari sisi gaya sebenarnya kita udah sama-sama tahu bahwa pasar pemilih di Indonesia itu kecenderungan memfavoritkan dua gaya itu. Tetapi terlepas dari gayanya, substansi dari apa yang kemudian menjadi penting untuk didengar, itu menurut saya harusnya diperbanyak dan diperbesar volumenya, diresonansikan oleh para capres dan cawapres gitu kira-kira. Nah, kalau dari Kang Enda, apa yang jadi produk media sosial ini mana sih yang lebih masuk begitu, yang punya engagement lebih banyak dari pengguna media sosial? Apakah misalnya yang dilontarkan langsung oleh capres-cawapresnya atau yang diamplifikasi oleh timnya? Misalnya kalau Pak Prabowo kan dibicarakan soal joget gemoynya, tapi juga kalau Pak Ganjar yang kemana-mana begitu, atau seperti apa sih? Atau Mas Anies juga yang tadi seperti kata Kang Gun-Gun itu lebih seperti Pak SBY gayanya. Gimana sih Kang Enda? Ya, sayangnya memang yang biasanya mendapatkan engagement lebih tinggi, respon lebih tinggi itu justru bukan yang membahas tentang program, visi misi, dan hal-hal yang lebih serius gitu. Dunia dan netizen media sosial Indonesia ini jauh lebih responsif dan juga jauh lebih bisa menangkap. Karena juga memang secara alami mediumnya tuh medium yang singkat ya dan tidak fokus ya, kita juga mengkonsumsinya mungkin setiap beberapa menit gitu ya, lewat layar kecil, sehingga sesuatu yang sederhana, sesuatu yang lucu, sesuatu yang mungkin ada efek kejutannya itu akan jauh lebih bunyi gitu. Nah, itu juga saya rasa yang ditangkap oleh para tim sukses dan juga para capres-cawapres, sehingga memang seringkali kembali ya sayangnya gitu informasi yang kemudian disampaikan justru lebih banyak sifatnya lebih simbolik gitu sih, berupa memes, berupa efek-efek atau gimmick-gimmick gitu ya, yang dan sayang ya kembali itu dimakan gitu, disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, cuma mungkin kalau boleh saya memberikan saran, sebenarnya harus diseimbangkan juga dengan hal-hal yang sifatnya lebih mendalam atau lebih gagasan gitu, sehingga bukan cara yang tadi ya, saya menyebutnya kalau sosial media itu informasinya seperti kita makan snack gitu, bukan makan full meal,
sehingga ringan sifatnya tapi juga cepat gitu. Nah, Oke. tapi juga bukannya tidak bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang lebih dalam. Visi misi mungkin daripada visi misi satu buku ya kan kemarin sempat beredar tuh dalam bentuk PDF. Mending Bisa dibuat konten di medsos gitu ya Kang Enda ya. di breakdown Oke. dalam bentuk video-video pendek misalnya yang lebih menarik. Apa sih kemudian kalau capres atau cawapres yang ini menang, apa manfaatnya buat kamu secara khusus gitu. Dan sepekan ini belum ada itu ya di media sosial, belum teramplifikasi dengan baik begitu. Capres cawapres mengenalkan visi misinya lewat media sosial secara Saya- konten. Saya sih belum lihat ya, walaupun kemarin ya itu yang keluar kan visi misi yang didaftarkan ke KPU ya. Ya. Itu dalam bentuk satu uraian yang cukup panjang, walaupun sebenarnya dari sisi desain sudah kembali lebih ke anak muda gitu. Cuman kan Ya. kembali ya tidak jarang, bukan jarang lah, mungkin tidak semua kita, apalagi anak-anak muda kembali membaca itu dan menjadikannya itu sebagai sebuah acuan untuk memilih capres atau cawapres siapa yang akan nanti kita pilih gitu. Jadi mungkin kalau bisa lebih dalam, mungkin gagasan itu memang bisa diadu dan mungkin nanti dalam debat juga bisa lebih kelihatan gitu ya Ya. siapa yang dan saya rasa gini, salah satu kelebihan akun sosial media khususnya akun pribadi capres cawapres sebenarnya itu adalah alat untuk berbicara langsung ke publik tanpa ada orang ketiga gitu. Jadi sehingga sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin yang belum memanfaatkannya sekarang untuk itu entah kendalanya apa gitu, Dan dimanfaatkan harusnya ya. Kan iya betul. Menarik ini Kang Gun-Gun terakhir. Jadi gimana nih strateginya? Secara media sosial Perang Dunia Maya kita tahu dari 2014-2019 juga Ya. sangat diperebutkan dan cukup menentukan. Nah bagaimana strateginya agar tadi secara gagasan kontennya masuk tapi juga tidak boring nyampe ke anak-anak muda khususnya atau pengguna media sosial yang sepintas lalu yang lihat reels semenit lebih aja udah bosen gitu. Tapi gimana biar dapat kontennya? Ya menurut saya soal tinggal pengemasan ya sama cara atau strategi diseminasi. Jadi kayak misalnya konten-konten yang berat misalnya seperti geopolitik, kesehatan, pendidikan itu memang betul harus diturunin dalam narasi yang mudah terhubung dengan gen milenial dan Gen Z yang dominan menjadi digital native gitu di sosial media. Ya kalau kita lihat memang tingkat penetrasi internet yang tinggi ya 77% itu memang menjadi satu tantangan. Terlebih begini tantangan global kampanye elektoral di beberapa negara termasuk di Asia Tenggara misalnya seperti di Filipina itu kerap kali terjebak memang pada kampanye receh ya seperti Ferdinand Bongbong Marcos itu kan lebih banyak menyentuh emosi bukan pada substansi tetapi itu yang memenangkan kontestasi. Makanya kemudian kita perlu juga menurut saya refleksi sekaligus memberi catatan. Sosial media perlu dilakukan ya perlu dipakai. Tetapi kemudian kontennya menurut saya memang harus lebih variatif. Tidak hanya semata-mata di wilayah emosional, tapi di wilayah substansial. Contoh misalnya, beberapa program andalan seperti Quick Wins ya, yang kemudian dicanangkan oleh para capres-cawapres itu bisa diturunkan dalam bahasa medsos, ya. bukan dalam bahasa TV mainstream atau koran gitu ya, tetapi dalam bahasa medsos. Dan itu sebenarnya bisa, ya. Beberapa pendekatan tuh bisa dalam konteks misalnya membangun engagementnya tinggi tergantung pada siapa yang kemudian menyampaikan pesan, bagaimana strategi untuk kemudian menarik atensi dari para netizen, sekaligus membangun diskursus yang oleh Borman sering disebut sebagai membangun kesadaran bersama, bukan hanya sekedar men-tweet terus lepas, harus dibangun kesadaran bersama begitu. Menarik ini bagaimana para capres-cawapres adu cerdik untuk mengemas kontennya bisa diterima masyarakat, adu gagasannya bisa berjalan dengan baik, tapi diterima juga oleh pengguna dunia maya media sosial. Kita akan lihat bagaimana persaingannya di masa kampanye ini. Terima kasih Kang Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan juga Kang Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Kang Gun-Gun. Terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan